Woho, welcome back again di channel Anime Viral. Fans One Punch Man silahkan merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah King bersama Metal Bat yang terbang untuk kembali ke medan pertempuran dan berencana membantu para pahlawan yang tersisa. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 141 dan 142 versi Read OPM atau Mangaku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 141 dan 142 ini pertempuran melawan asosiasi monster berlanjut. Kali ini para eksekutif asosiasi monster muncul dan menyerang para pahlawan. Penasaran bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan rumah sakit kota di mana ada Suiryu yang sedang tertidur pulas. Lalu datanglah adiknya yang bernama Suiko menjenguk kakaknya tersebut. Melihat Suiryu seperti tidak terluka, Suiko mengerjai kakaknya tersebut. Karena di pertempuran sebelumnya Suiryu dihajar habis-habisan oleh monster. Suiryu juga sempat mengira dia akan mati. Si Suiryu bertanya kepada Suiko apakah kedatangan adiknya itu untuk membawa Suiryu pulang ke dojo. Suiko menjawab untuk tidak mengkhawatirkan dojo karena saat kakaknya pergi bermain-main di luar, Suiko bekerja keras dan berjuang demi dojo mereka. Suiko mengingatkan kakaknya jika saat kepergian kakek Suico, beliau meminta Suiryu untuk mengambil alih kepemimpinan dojo. Tapi nyatanya Suiryu malah pergi bermain-main. Mendengar hal tersebut, Suiryu terdiam karena telah melakukan kesalahan. Suiryu meminta maaf karena masih belum bisa pulang ke dojo. Suiko protes dan memintanya untuk segera kembali ke dojo. Namun Suiryu menolak hal tersebut. Dia memberitahu adiknya jika ingin menjadi seorang pahlawan. Menurutnya jika Suiryu menggunakan kekuatannya untuk menolong orang lain, dia merasa kakek Suico juga akan ikut senang dan akan berdampak positif untuk dojo pula. Suiko sempat merasa ragu dan meremehkan dengan apa yang kakaknya katakan barusan. Karena waktu kecil dia juga memiliki mimpi yang aneh-aneh, tapi tak ada satupun yang jadi kenyataan. Akan tetapi sambil menunjukkan raut wajah serius, Suiryu menjawab jika kali ini dia akan benar-benar serius ingin menjadi seorang pahlawan. Suiko pun terkejut dengan tekad kakaknya itu. Beberapa saat setelahnya mereka melihat acara televisi. Di sana memberitakan pertempuran di kota Z sedang berlangsung. Cahaya raksasa yang menembus permukaan kota. Suiryu dan Suiko terkejut dan terdiam melihat berita TV tersebut. Setelah itu scene berpindah ke kota Z. Setelah mengalahkan Orochi, dinding barir yang menyelimuti kota Z perlahan mulai menghilang. Helikopter penyelamat dari asosiasi mulai datang mendekat untuk menyelamatkan para pahlawan dan warga yang tersisa. Di permukaan kota Z, para pahlawan kelas A, Max dan Heavy Kong melambaikan tangan untuk mendapatkan pertolongan. Di dekat mereka, beberapa pahlawan menolong para warga. Sedangkan Mumen Rider merasa bersyukur jika pertempuran besar telah usai. Di sisi lain, Tatsumaki berhasil mengalahkan Orochi dengan menancapkan tombak raksasa untuk membunuh monster tersebut. Fubuki yang melihat kakaknya dari permukaan kota merasa bersyukur jika kakaknya bisa selamat. Tank Top Master yang berada di dekatnya bercerita kalau sejak asosiasi diserang pesawat luar angkasa beberapa waktu lalu, dia mulai melatih kemampuan ototnya untuk melawan kekuatan psikis. Namun dia merasa jika kali ini usahanya masih kalah berhasil dibandingkan dengan Tatsumaki. Fubuki berkata jika sia-sia saja kalau mau melawan kakaknya itu. Tapi sambil menunjukkan raut muka yang bersemangat, Tank Top Master bercerita jika dia tidak akan menyerah untuk mengejar Tatsumaki. Karena Tank Top Master telah menganggap Tatsumaki sebagai rivalnya. Hehehe. Fubuki yang melihat itu mulai berkeringat dan terdiam. Di langit kota Z, Tatsumaki yang telah berhasil mengalahkan Orochi tadi mulai mengatur nafas dan menjaga kondisi tubuhnya yang sudah mulai melemah. Bang yang melihat Tatsumaki dari permukaan kota Z berkata dalam hati, dia tidak menyangka akan melihat dari di mana para pahlawan kelas S yang egois itu mau bekerja sama, tak terkecuali Tatsumaki. Bom yang berada di dekatnya melihat lubang bekas serangan Tatsumaki tadi. Dia merasa jika ada kemungkinan Garo berada di dalam sana. Bang meminta kakaknya untuk tidak lengah karena Garo tidak akan mati dengan begitu mudahnya. Lalu ada Atomic Samurai, Dakshan, dan Puri-Puri Prisoner mendarat setelah berhasil melancarkan serangan kombinasi kepada Orochi.
Atomic Samurai bertanya, bukankah Flashy Flash masih berada di bawah tanah saat tombak Tatsumaki ditancapkan dan mungkin saja dia terkena tombak tersebut. Akan tetapi dengan telepatinya Tatsumaki memberitahu Fubuki jika Flashy Flash tidak ada di bawah sana. Dia memberitahu saat Tatsumaki menancapkan tombaknya. Dia melihat ada celah ruang waktu yang menarik seseorang. Menurut Tatsumaki, mereka telah berpindah dimensi. Tatsumaki menduga jika kekuatan tersebut adalah aksi dari Blast. Setelah itu Shin berpindah ke sisi permukaan kota Z yang lain. Diperlihatkan Homeless Emperor yang telah menyerang Zombie Man dengan begitu sadisnya sampai membuat tubuh dari Zombie Man hancur. Homeless Emperor menyadari jika Gyoro dan Orochi telah dikalahkan. Menurutnya mereka adalah para wadah yang tak sanggup menahan dan hanya orang terpilih saja yang bisa. Tiba-tiba muncul Amaimas yang menyerang Homeless Emperor dari arah samping. Akan tetapi secara mengejutkan dari belakangnya muncul Black Spam yang keluar dari reruntuhan dan menghentikan serangan dari Amaimas. Sambil tersenyum, Black Spam merasa jika Amaimas adalah pahlawan yang terlalu besar mulut, playboy dan ceroboh. Lalu tiba-tiba muncul Father Ugly dari reruntuhan depan dan mengagetkan Amaimas. Sontak Amaimas kaget dan langsung berteriak ketakutan. Father Ugly menghina Amaimas dengan menyebutnya dengan pahlawan sampah. Melihat Amaimas yang berteriak ketakutan, dengan sigap si monster langsung memukul wajah Amaimas dengan begitu kerasnya. Seketika wajah Amaimas langsung remuk. Father Ugly tertawa melihat wajah Amaimas yang dari tampan berubah jadi jelek. Homeless Emperor yang ada di dekatnya tersenyum melihat pahlawan tampan itu dihajar habis-habisan. Pahlawan tersebut pantas mendapat balasan itu karena dia terlalu mendambakan keindahan wajahnya saja. Tidak sampai di situ, Father Ugly kembali menyiksa Amaimas dengan menarik kedua kakinya hingga tubuhnya terbelah. Setelah itu si monster melemparkan Amaimas sambil bersemangat. Karena para monster mulai sekarang bisa membantai para pahlawan sesuka hati mereka, Father Ugly mengusulkan kepada para eksekutif lainnya siapa yang membunuh lebih banyak pahlawan kelas S akan menjadi pemimpin asosiasi yang baru. Black Spam yang mendengar usulan tersebut tertarik untuk ikut andil bagian. Di sisi lain, Child Emperor berusaha menarik Zombie Man yang hancur itu. Dia juga mencoba menginstruksikan kepada para pahlawan lainnya untuk berhati-hati. Karena para eksekutif asosiasi monster telah muncul dari bawah tanah. Para eksekutif asosiasi menyadari apa yang Child Emperor lakukan. Zombie Man yang ditarik itu meminta Child Emperor untuk lari. Namun tiba-tiba Zombie Man diinjak oleh Father Ugly. Si monster berdiri tegap di depan Child Emperor dan tersenyum melihat pahlawan kecil jenius itu ketakutan. Lalu Father Ugly mendekati Child Emperor sambil berkomentar jika pakaian yang dipakai Child Emperor begitu rapi, dia begitu terlihat menyebalkan, pintar dan mempunyai masa depan yang cerah. Namun Father Ugly berkata jika dia lebih kuat dari bocah jenius tersebut. Dia akan menjadi raja monster yang baru dan Father Ugly akan menunjukkan kepada para pahlawan jika dia lebih hebat dari Gyoro sekalipun. Lalu Father Ugly bersiap memukul Child Emperor dengan sekuat tenaga sambil berkata jika dia sangat membenci orang yang terlahir dengan pemikiran kompleks seperti Child Emperor. Akan tetapi dari belakang tiba-tiba Homeless Emperor mengeluarkan bola cahaya besar seperti Genki Dama, lalu menyerang Child Emperor beserta Father Ugly tanpa ampun. Serangan besar barusan menghasilkan lubang yang seperti membelah permukaan kota Z. Atomic Samurai yang melihat serangan dahsyat barusan mencoba menghubungi Child Emperor. Namun si bocah jenius tidak memberikan respon sama sekali. Dari bekas lubang tersebut muncul semburan air dari dalam tanah. Yayan menyadari jika itu bukanlah air biasa. Dia langsung memasang kuda-kuda. Dan benar saja ternyata air tersebut adalah Evil Natural Water. Di sisi lain, Pig God dan Tank Top Master diserang oleh monster Gums yang muncul dari bawah tanah. Beruntung, kedua pahlawan kelas S itu berhasil menahan serangan dari eksekutif monster tersebut. Kali ini ukuran si monster jadi lebih besar daripada sebelumnya. Dalam benaknya, Pig God sudah menduga jika monster Gums akan muncul lagi setelah melancarkan bola cahaya tadi.
Homeless Emperor akhirnya kali ini akan dapat mengeluarkan kekuatan penuh tanpa perlu khawatir menghancurkan apa yang ada di sekitarnya. Black Sperm yang melihat besarnya kekuatan Homeless Emperor bertanya dalam hati, bagaimana bisa dia mengeluarkan bola cahaya seperti itu. Ditambah lagi sepertinya dia tidak terlihat menggunakan alat untuk mengeluarkan kekuatannya barusan. Black Sperm menduga apakah kekuatan eksekutif itu muncul dari suatu tempat. Founder Ugly yang sempat menghindar dari serangan yang Homeless Emperor lancarkan barusan protes. Kenapa dia juga menyerang rekannya sendiri? Namun dengan santainya Homeless Emperor menjawab jika mereka kali ini bebas membunuh siapapun. Artinya lebih baik mengikuti hukum alam, yaitu yang terkuatlah yang bisa bertahan hidup. Setelah itu Founder Ugly, Homeless Emperor, dan Black Sperm maju untuk mengalahkan para pahlawan kelas S yang tersisa. Mereka juga bersaing untuk memperebutkan posisi Raja Monster yang kosong. Apakah setelah ini para pahlawan kelas S akan benar-benar dibantai oleh eksekutif Asosiasi Monster? Dan bagaimana nasib dari Flashy Flash serta Saitama yang dibawa Blast berpindah dimensi sebelumnya? Sayangnya scene manga One Punch Man chapter 141 dan 142 telah berakhir. Dan kita harus menunggu lanjutan ceritanya di chapter selanjutnya. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man chapter 140 yang ending scene-nya memperlihatkan para eksekutif Asosiasi Monster yang mulai maju dan bersiap untuk membantai para pahlawan kelas S yang tersisa. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya, supaya kamu selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga One Punch Man selanjutnya, and see you next time.